Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab ke-7 hijrah ke Yatsrib. Hari ini tidak ada tugas, Bapak akan jelaskan saja. Bapak akan bacakan apa yang ada di halaman 114 dan 116. Sebab-sebab hijrah ke Yatsrib. Keadaan kota Mekah kian hari kian mengkhawatirkan untuk kaum muslimin, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 pemuda dari Yatsrib yang akhirnya masuk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, mereka kembali dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW belum mengabulkan permintaan mereka. Hingga pada tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintah kaum muslimin untuk berhijrah ke Yatsrib. Berikut alasannya. Yang pertama itu karena tekanan kaum kafir Quraisy yang dirasakan oleh para sahabat dan Rasulullah sendiri. Setelah hijrah Rasulullah SAW ke Taif, siksaan kaum kafir Quraisy semakin bertambah. Nabi Muhammad SAW berpikir bahwa Mekah bukanlah tempat yang tepat untuk beliau menyampaikan dakwah lagi. Untuk menjaga keselamatan, keimanan, dan melanjutkan dakwah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Yatsrib. Nomor 2, penduduk Yatsrib minta agar Rasulullah berhijrah ke negerinya. Penduduk Yatsrib yang menemui Nabi Muhammad SAW saat haji meminta Nabi untuk berhijrah ke negerinya. Permintaan untuk berhijrah tidak hanya datang sekali atau 2 kali saja, akan tetapi setiap mereka menemui Nabi Muhammad SAW, mereka meminta beliau untuk segera berhijrah ke Yatsrib. Nomor 3 itu adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib terhadap dakwah Nabi. Seperti yang sudah diikrarkan dalam Baiat Aqobah, penduduk Yatsrib berjanji akan menjaga dan membela Nabi Muhammad SAW jika beliau berhijrah ke Yatsrib. Penduduk Yatsrib juga akan membantu dalam menyampaikan dakwah sehingga Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin merasa aman untuk hijrah ke Yatsrib. Nomor 4 itu penduduk Yatsrib menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib yaitu dikarenakan penduduknya menerima ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama Islam. Mereka sangat senang dan atas kedatangan Nabi Muhammad SAW di Yatsrib. Tidak seperti saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif yang penduduknya menolak ajaran agama Islam. Yang kelima yaitu adanya rencana pembunuhan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaumnya untuk berhijrah ke Yatsrib, beliau masih tinggal di Mekah sembari menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Hingga pada akhirnya kaum kafir Quraisy mengetahui kaum muslimin Mekah sebagian besar berhijrah ke Yatsrib. Mereka juga mengetahui bahwa penduduk Yatsrib banyak yang telah memeluk agama Islam. Mereka khawatir agama Islam akan berkembang di Yatsrib, sehingga mereka mempunyai pemikiran untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW selamat. Malam itu, kaum kafir Quraisy hendak membunuh Nabi jika beliau keluar rumah. Namun, mereka semua tertidur saat Nabi Muhammad SAW keluar rumah. Saat terbangun, mereka memasuki rumah Nabi Muhammad SAW dan mendapati seseorang yang terbaring berselimut. Mereka menyangka itu Nabi Muhammad SAW, namun ternyata itu Ali bin Abi Thalib. Mereka marah besar dan saling menyalahkan. Yang keenam, adanya perintah berhijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat para pemimpin kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu surah Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru wa liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Setelah menyampaikan yang tersebut, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berhijrah ke Yatsrib. Setelah itu Nabi Muhammad SAW segera bersiap untuk berhijrah ke Yatsrib, menyusul kaum muslimin yang telah terlebih dahulu berhijrah. Jadi Bapak sudah bacakan, jelaskan juga apa yang inti-inti dari bab ini, sebab-sebab hijrah ke Yatsrib. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.